Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassana wujuhana walhamdulillahilladzi hassana akhlaqana walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله حرم على النار أن تمس من قال لا إله إلا الله من قلبه أو نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah subuh meskipun hujan masih datang, semoga rintik-rintik hujan yang mengenai kita dapat memadamkan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Arab artinya husnu, bagus. Khatimah, penutup. Penutup yang bagus. Kalau kita kerja supaya bagus, keluarnya gimana? Bagus laporannya. Maka orang-orang yang sering melaporkan apa yang dia lakukan dengan baik, dengan jujur, orang ini akan keluar dari tempat bekerjanya dengan cara yang baik. Sama, ruh ini sedang diperintah Allah. Dia ada pekerjaannya. Jangan sampai dia ditipu oleh nafs jiwa. Maka jiwanya harus naik dari jiwa al-ammarah bisu. Jadi jiwa itu ada banyak tingkatannya. Kita sudah sering dengar. Ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ini jiwa-jiwa yang ruhnya terhalang untuk mengenal Allah. Disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah berarti alladzi yukthir al-amr, yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh. Jiwa kita ini sangat liar. Karena dalam riwayat Israiliyat ada satu riwayat yang bagus, meskipun secara kualitasnya tidak sampai sahih. Cuma ulama kita mengatakan maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini. Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan aqbil, wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs aqbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga. Pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa. Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs aqbil fa'aqbala. Wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati, tapi tidak mau mentaati. Lalu
Nafs ini punya poros. Ada raja di dalam dirinya bernama qalbu. Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya qalbu, tapi qalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena qalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada qalbu. Banyak-banyak puasa. Puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, "Wa idza kana yaumu ahadikum, yaumu shaumi ahadikum, falyakul wa idza kana apabila yaumu shaumi ahadikum, ya. Hari kalian berpuasa. Lalu ada orang syatamahu aw qatalahu, falyakul inni shaim." Ada orang ngajak dia berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari. Puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kolbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Gelarnya jadi keluar. Saya doktor, saya LC, lulusan apa tuh? Lulusan Ciputat. Ya, lama di Kairo. Itu istilah baru yang saya dapat di Medan. Dari Dr. Thohir, alumni Kairo ini, alumni Mesir ini. LC kata dia lama di Kairo. Kalau MM masih di Medan. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan. Terus nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi. Dia mencaci maki orang lain, itu syaitan. Syaitan itu dikeluarkan dari surga, yang salahkan iblis, yang salahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang salahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia. Kan ada Syayatinul Jinni wal Ins, keturunan atau pengikut setan. Apa aja disalahkan orang, enggak pernah menyalahkan diri. Oh, ini banyak ustadz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar, menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Oh, orang Semeru tuh gak ibadah itu, banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim. Membantu sementara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat, Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu,
supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu. Yang kedua, merasa sukunya terbaik. Hati, ya. Ini kita ini nggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak, ya. Di Medan ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Mandailing itu masuk Batak, ya? Batak sendiri. Masuk Batak, ya. Kirain nggak mau disebut Batak, ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Delhi, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiyahnya lebih tinggi. Ya. Jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter. Karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dikuasakan. Harus dihantam dengan kuasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Mutu qabla an tamutu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Tidak ditanya pernah bangun masjid, tidak, enggak ditanya. Enggak ditanya hafalannya berapa. Enggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak. Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat. Berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah thariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Salafus Saleh. Ya, imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan thariqah muhasabah. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya sebelum tidur, ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menentramkan qalb. Itulah amalan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit, sedekahnya tidak banyak, baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa ma sya'nuka? Amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku, kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari qalbuku. Jadi dia tidur gak bawa dendam. Dia tidur tidak bawa kesombongan. Dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kolbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak. Bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi. Kita mau ngapa-ngapain, sholat dulu, sholat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri. Karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya.
Mau kerja nggak istikharah? Mau berguru nggak istikharah? Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru? Berguru. Menikah bisa cerai, berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah, nggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya nggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah, meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtarli wa la tukhayyirli. Ya Allah, pilihkan untukku, jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru nggak boleh tengkar. Ya, sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar, sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka, berbahaya. Ya, istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan kolbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini, pancarkan dari kolbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara. Hanya engkaulah yang menggerakkan kolbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi nol dulu kita, baru kita bicara. Ya. Nah itu coba amalkan Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka. Katakan, ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang memusuhiku. Dan jadikan aku orang yang fi qalbi salamah. Di dalam kalbuku ada salamah. Keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu. Satu kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamata sadr wa a'udzubika min su'il sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhalil umur. Dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa. Ngapain saja harus dibimbing. Harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir engkau, kami ridha ya Allah. Tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal-afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu, sepekan dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama.
Udah seminggu lagi, datang lagi kepada Rasulullah. Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain? Ini murid ini kadang nafsu, pengen wirid dan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah. Nafsu, zikir kok pakai nafsu, zikir. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu, afiyah mencakup semua urusan akhiratmu? Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang nggak paham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kolbunya. Apa yang membuat kolbu gelisah? Kolbu ini kan diartikan qalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kolbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kolbunya Allah, Allah. Baru kolbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis gak? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kolbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kolbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kolbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah mantap di kolbunya nama-nama Allah. Inilah beruntungnya kita. Di negeri ini banyak ulama-ulama mengajarkan kan zikir kolbu. Banyak gak? Banyak. Cuma setan tidak akan pernah diam. Dia nanti akan buat konspirasi. Kalau belajar zikir gila, kalau belajar ini, belajar itu, nanti gak sholat. Itu biasa, itu setan. Anehnya, setan ini kan punya wali. Walinya kadang-kadang seorang dai. Si dai ngomong, gak usah belajar-belajar tarekat, zikir, nanti gila. Hati-hati. Ya, hati-hati. Orang gila karena pekerjaan, orang gila karena masalah jodoh, orang gila karena masalah dirinya sendiri itu lebih banyak daripada orang yang gila karena belajar zikir. Orang gila karena belajar zikir karena aslinya dia gila. Kawan saya masuk kampus gila karena ditanya terus sama dosennya, kapan kau selesai? Gila aja. Maka saya nggak mau tanya lagi mahasiswa saya kalau dia nggak selesai-selesai. Saya cuma tanya, yang tenang-tenang ya, kamu tulis yang tenang-tenang, yang damai, jangan kepalanya pusing kalau nulis, nanti gila ente. Alhamdulillah mahasiswa saya aman, tapi kawan saya sudah gila. Wah, udaranya sendu sekali ya. Seperti suara saya. Sebenarnya saya nggak enak badan, Pak. Tapi karena janji harus ditepati, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat, saya nggak kuat lagi. Maka cuma 2 ini. Pagi ini dan waktu duha, insya Allah. Jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Jangan salahkan orang lain. Sering puasa, salahkan diri. Yang kedua, sering-sering muhasabah.
Yang ketiga, sering ajak diri kita berdialog. Lalu belajar zikirlah kepada ahli zikir. Kalau sudah begitu, nanti dapat undangan. Jadi husnul khotimah itu undangan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, berarti Allah yang undang. Maka saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, man kana akhiru kamamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ada anak muda nanya, tamatan lama di Kairo, LK juga. Apa kata dia? Buya, Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilaha illallah, baca ummati ummati. Itu husnul khotimah, su'ul khotimah. Ya salah. Itu yang nanya setan apa dia ya? Tapi bagus. Bagus itu pertanyaan. Kira-kira gimana Pak? Nabi sebelum meninggal nggak baca la ilaha illallah, baca apa? Ummati. As-salah, as-salah. Ittaqun nas, ittaqullah fil nisa. Ittaqullah fis salah. Itu apa? Itu cara menjaga la ilaha illallah. Nabi itu, dia dan Allah sangat dekat. Kalau sudah dekat tidak perlu sebut menyebut. Saya dengan Dr. Thohir, karena sekarang jaraknya cuma 1 jengkal, nggak perlu saya bilang Dr. Thohir tuh orangnya. Saya nggak ngomong begitu, karena dia udah di samping. Tapi kalau orangnya di luar, saya omongin si dokter tuh yang lama di Kairo. Saya ngomong begitu. Tapi kalau orangnya di samping, perlu nggak? Dulu kalau kita cinta seseorang, kalau belum ketemu kita sering sebut namanya, cari-cari nama dia di Facebook, cari-cari nama dia di Google, cari-cari nama dia di sosial media, cari-cari nama dia di kalangan teman-temannya, kirim-kirim salam. Benar? Mirip-mirip begitulah. Orang kalau sudah cinta sering-sering sebut nama. Kalau sudah menikah masih begitu nggak? Enggak. Ya, nggak perlu lagi sebut-sebut nama. Yang punya nama sudah bersama saya. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya memandang. Zikirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu ya.